Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang metode-metode pemberian tanda pada ternak. Nah, pemberian tanda pada ternak ini ada yang bersifat permanen dan temporer. Yang bersifat permanen ini adalah pemberian tanda yang akan meninggalkan bekas permanen atau dalam jangka waktu yang panjang tanda ini tidak akan terhapus atau pudar. Lalu pada temporer ini tanda yang diberikan hanya bersifat sementara saja. Nah, pada permanen ada 4 cara, yaitu AirTag, tato telinga, ear notching, dan branding. Lalu pada temporer ada 2 cara, yaitu dengan cara pemberian kalung leher dan gelang kaki pada ternak. Mungkin lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. AirTag. AirTag adalah tanda pengenal atau identitas yang dipasang pada daun telinga hewan ternak. AirTag biasanya berbentuk nomor atau kode yang dibuat dari plastik keras dan dipasang secara permanen. Langkah-langkah pemasangan AirTag. Yang pertama, sapi harus ditempatkan di kandang yang aman atau dalam sistem keamanan yang memadai. Yang kedua, bersihkan telinga sapi menggunakan disinfektan untuk mengurangi risiko infeksi. Yang ketiga, AirTag sebaiknya dipasang di bagian tengah telinga. Yang keempat, memasukkan AirTag pada alat pemasangan, yakni menggunakan alat aplikator. Yang kelima, posisikan dan tekan alat pada lokasi yang dipilih. Yang keenam, pastikan AirTag terpasang dengan baik dan amati beberapa hari ke depan untuk memastikan tidak terjadi infeksi. Keuntungan dari AirTag ini adalah memudahkan dalam membedakan hewan ternak satu dengan yang lainnya, dan AirTag tidak mudah lepas. Kerugiannya adalah biaya dan risiko infeksi. AirTag merupakan metode yang paling direkomendasikan untuk identifikasi ternak dalam situasi peternakan modern saat ini. Ini karena kenyamanan bagi hewan, memudahkan dalam pengolahan, serta kemampuan untuk mengintegrasikan teknologi digital yang memudahkan manajemen dan pencatatan. Selanjutnya ada tato telinga. Tato telinga adalah salah satu metode pemberian tanda pada hewan, terutama ternak, untuk tujuan identifikasi permanen. Tanda ini biasanya berbentuk angka atau huruf dicetak pada kulit bagian dalam telinga hewan, menggunakan alat khusus seperti tang tato dan tinta tato yang aman bagi hewan. Langkah-langkah kerja dalam pemberian tanda tato telinga. Yang pertama, siapkan tang tato dan plat angka atau huruf sesuai dengan kode yang akan diterapkan. Yang kedua, pastikan hewan dalam kondisi yang tenang atau terfiksasi dengan baik agar proses berjalan dengan lancar. Yang ketiga, pilih area bagian dalam telinga yang cukup lebar untuk tato, biasanya di bagian tengah atau pangkal telinga. Yang keempat, tekan tang tato ke telinga hewan hingga jarum-jarum masuk dan menembus kulit. Yang kelima, setelah jarum menciptakan lubang-lubang kecil pada kulit, oleskan tinta tato pada area yang telah ditekan agar tinta masuk ke dalam kulit melalui lubang-lubang tersebut. Dan yang terakhir, bersihkan sisa tinta dan pastikan area tersebut tidak terinfeksi. Keuntungan dan kekurangan metode pemberian tanda tato telinga. Keuntungan dari tanda tato telinga itu tidak bisa hilang atau terhapus karena permanen di bawah kulit. Kekurangan, tanda tato telinga sulit dibaca di kulit gelap, terutama jika warna tinta tidak kontras. Tato telinga sering direkomendasikan untuk hewan ternak seperti sapi dan kambing karena sifatnya yang permanen dan kecil, memungkinkan untuk hilang dibandingkan dengan metode seperti AirTag atau penanda telinga berbahan plastik. Baik, selanjutnya yaitu metode ear notching. Ear notching adalah metode penandaan hewan, khususnya ternak seperti babi, kambing, atau domba, dengan membuat sayatan atau lubang kecil pada telinga hewan. Setiap posisi sayatan pada telinga memiliki makna tertentu, biasanya digunakan untuk identifikasi individu atau kelompok dalam populasi hewan. Adapun langkah-langkah kerja dalam pemberian tanda ear notching, yang pertama yaitu siapkan alat ear notching seperti tang khusus, serta pastikan hewan dalam posisi yang aman dan terkendali. 2. Tentukan sistem pengkodean yang akan digunakan, misalnya dengan membagi telinga kiri untuk menunjukkan angka ribuan dan telinga kanan untuk angka satuan atau puluhan. Selanjutnya, buat sayatan di posisi yang sesuai dengan sistem pengkodean. Dan yang metode selanjutnya yaitu setelah pemberian tanda, pastikan luka pada telinga dijaga kebersihannya untuk mencegah infeksi pada hewan.
Baik, selanjutnya adapun keuntungan atau kekurangan pada metode ear nudging. Keuntungannya yaitu permanen, mudah diidentifikasi, tidak memerlukan alat atau bahan mahal selain tang khusus dan tenaga kerja. Dan kekurangannya yaitu rasa sakit pada hewan, risiko infeksi, dan tidak fleksibel. Selanjutnya, rekomendasi ear nudging masih direkomendasikan terutama untuk ternak yang dipelihara dalam jumlah besar dan membutuhkan sistem identifikasi permanen. Namun jika ada anggaran lebih dan untuk mengurangi risiko infeksi serta meningkatkan kesejahteraan hewan, penggunaan tag telinga elektronik atau RFID atau collar dengan chip identifikasi mungkin lebih baik. Branding adalah metode pemberian tanda pada hewan dengan cara membakar atau membekukan kulit hewan untuk meninggalkan tanda permanen. Nah, tanda ini biasanya berbentuk seperti huruf, angka, atau simbol lainnya. Metode ini biasanya digunakan terutama pada hewan besar seperti sapi, kerbau, atau kuda. Branding dilakukan dengan dua metode, yaitu hot branding dan freeze branding. Adapun langkah melakukan pemberian tanda dalam metode hot branding dan freeze branding. Pada hot branding, hal yang dilakukan adalah yang pertama, menyiapkan besi dengan bentuk yang diinginkan lalu membakar besi tersebut sampai merah membara. Yang kedua, pastikan hewan dalam keadaan terkendali dan tenang serta menggunakan kerangkeng. Yang ketiga, tempelkan besi pada bagian hewan yang diinginkan lalu tempel beberapa detik sampai meninggalkan tanda permanen. Lalu yang terakhir, berikan salep atau antiseptik untuk mencegah terjadinya iritasi pada bagian branding. Pada freeze branding yang dilakukan adalah yang pertama, menyiapkan besi branding dan dinginkan dalam nitrogen cair atau es kering hingga mencapai suhu yang sangat rendah. Yang kedua, pastikan hewan dalam keadaan tenang serta aman. Yang ketiga, cukur bulu hewan pada bagian yang akan diberikan tanda agar menempel pada kulit hewan secara langsung. Lalu yang keempat, tempelkan beberapa detik sampai pigmen pada kulit hewan hilang atau rambut yang akan tumbuh akan berbeda warna. Lalu yang terakhir, area yang dibekukan biasanya tidak memerlukan perawatan intens namun perlu dilakukan agar tidak terjadi komplikasi. Nah, lalu adapun kelebihan serta kekurangan dalam metode ini. Kelebihannya, penandaan dengan metode ini tidak bisa hilang atau terhapus sehingga sangat efektif digunakan dalam jangka panjang. Namun kekurangannya, pada hot branding akan mengakibatkan luka bakar pada ternak sehingga ternak akan merasa cemas dan stres, sedangkan pada freeze branding tandanya tidak terlalu terlihat pada hewan ternak yang kulitnya atau bulunya yang terlalu terang. Lalu metode yang disarankan pada branding ini adalah freeze branding karena tidak terlalu menyebabkan rasa sakit sehingga ternak tidak akan stres, serta freeze branding lebih ramah pada kesejahteraan hewan sehingga tidak terlalu merusak kulit hewan. Nah, freeze branding juga aman terhadap resiko infeksi pada kulit hewan. Oke, baik, di sini saya akan memaparkan terkait dengan pemberian tanda pada ternak yaitu dengan mengidentifikasi temporer, di mana identifikasi temporer ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu penggunaan kalung leher. Pemberian kalung leher pada sapi adalah metode identifikasi yang menggunakan kalung yang biasanya terbuat dari bahan kuat dan tahan lama. Kalung ini dapat mencantumkan informasi yang mengenai sapi. Ada beberapa langkah pemberian kalung pada sapi. Yang pertama, siapkan kalung. Nah, kita harus pilih kalung yang sesuai dengan ukuran leher sapi supaya tidak ketat atau cenderung lebar dari leher sapi tersebut. Yang kedua, penangkapan sapi. Nah, di mana kita harus tangkap sapi dengan hati-hati untuk meminimalkan stres. Yang ketiga itu pemasangan kalung, di mana kita harus pasang kalung dengan hati-hati, pastikan tidak terlalu kuat untuk menghindari cedera. Yang keempat itu pencatatan data, di mana kita harus catat informasi terkait sapi dan nomor pada kalung untuk mengelola lebih lanjut. Di mana keuntungannya itu yaitu memudahkan identifikasi sapi di lapangan dan kalung dapat dengan mudah diganti atau diperbarui jika informasi berubah serta tidak menyakitkan. Nah, untuk kekurangannya yaitu kalung bisa rusak atau hilang yang memerlukan penggantian. Dalam kondisi tertentu, kalung bisa tersangkut di penghalang serta biaya mahal. Nah, kenapa sih penggunaan kalung leher itu direkomendasikan? Karena efektif dan identifikasi dan memudahkan dalam pemasangan dengan memilih bahan yang tepat dan mengikuti prosedur yang benar. Metode ini dapat mengurangi resiko ketidaknyamanan bagi sapi dan meningkatkan efisiensi pengolahan ternak. Nah, yang kedua yaitu
pemberian tanda pada sapi dengan menggunakan gelang kaki. Nah, di mana pemberian gelang kaki pada sapi adalah metode identifikasi untuk memudahkan pemilik dan mengenali dan mengelola ternak. Gelang ini biasanya terbuat dari bahan yang kuat dan tahan lama dan dapat dipasang pada kaki sapi. Nah, untuk langkah-langkah pemakaiannya yaitu yang pertama, siapkan alat. Nah, di mana kita harus siapkan alat terlebih dahulu, teman-teman. Siapkan gelang yang sesuai ukuran dan alat pemasangan. Yang kedua itu penangkapan sapi, di mana kita harus tangkap sapinya terlebih dahulu. Tangkap sapi dengan hati-hati untuk menghindari stres. Yang ketiga itu pemasangan gelang, di mana pemasangan gelang pada kaki sapi pastikan tidak terlalu ketat untuk mencegah cedera. Yang keempat itu pencatatan data, di mana kita harus catat informasi terkait sapi dan nomor gelang untuk referensi. Di mana pemberian tanda pada sapi menggunakan gelang kaki mempunyai keuntungan dan kelebihannya. Keuntungannya yaitu memudahkan dan mengelola dan pengawasan ternak. Gelang yang baik, tahan lama dan dapat bertahan dalam berbagai kondisi dan relatif murah dibandingkan metode identifikasi lainnya. Nah, untuk kekurangannya yaitu jika tidak dipasang dengan benar bisa menyebabkan ketidaknyamanan pada sapi. Gelang bisa hilang atau rusak, memerlukan penggantian. Ada kemungkinan untuk dicuri oleh pihak tidak bertanggung jawab. Kenapa sih pemakaian gelang kaki pada sapi direkomendasikan? Karena yang pertama, kesederhanaan, biaya yang rendah, dan efektif dalam identifikasi. Pastikan penggunaan gelang yang berkualitas, bag dan pemasangan yang tepat untuk mengurangi resiko ketidaknyamanan pada sapi.